Assalamualaikum teman-teman semua. Kembali lagi bersama Mika dan Bunda Dalam acara apa? Read Aloud Challenge. Hari keberapa ya? Hari ini hari ke-18. Temanya apa nih hari ke-18? Lingkungan. Apakah kita bisa menjaga lingkungan dengan baik? Mungkin. Bunda punya satu cerita menarik tentang lingkungan ini. Judulnya Kebun di Atap. Ya, tapi hari ini kita berceritanya berdua. Berdua? Oke. Ya, Mika yang ngomong dan Bunda yang ceritanya. Oke. Penulisnya siapa? Kim An Mika sama namanya. Dan ilustratornya Cea Sereirot. Mika juga suka. Lalu penerbitnya? The Asha Foundation Tree. Oke, kayaknya nih ceritanya seru. Nah teman-teman, yuk kita simak aja ya ceritanya. Kebun di Atap. Waduh. Pemandangan dari atap rumah Tita tidak terlalu bagus. Di belakang rumahnya ada sebuah pabrik yang besar yang selalu menyemburkan asap. Jadi Tita memutuskan untuk meletakkan bunga-bunga matahari di atap rumahnya untuk membuatnya tampak lebih cantik. Iya, agar asapnya sangat hilang. Oke, lalu namun bunga-bunga matahari itu segera layu. Waduh, karena apa? Mungkin karena tidak diserang. Padahal ada air. Tita berharap agar selalu punya bunga-bunga di atap sepanjang waktu. Tapi bagaimana cara melakukannya ya? Nah, pada akhir pekan, Tita meminta bantuan ayahnya. Gimana kata Tita? Aku ingin selalu ada bunga di sini, Ayah. Tapi bagaimana caranya agar mereka tetap segar? Tanya Tita. Kita akan membuat kebun. Ayah membawa wadah besar untuk tanah dan biji untuk ditanam. Kita akan bekerja sama agar kebun ini tumbuh dan bertahan lama. Gitu. Nah, lalu keluarga Tita bekerja keras menyiapkan tanah untuk menanam. Namun, Tita mendapat kejutan. Apa itu? Apa coba? Coba lihat gambarnya. Cacing! Ih! Lu? Cacing sangat penting untuk sebuah kebun, Tita. Ayahnya menjelaskan. Mereka membantu tanaman tumbuh. Tita belum yakin apakah dirinya menyukai cacing. Tetapi dia akan membiarkannya jika mereka membantu kebunnya. Iya, Gitu mungkin. ya. Kita coba aja deh lihat cacing ini membantu nggak ya? Tunggu, tapi kalau cacingnya disiram gimana? Basah. Puyuh. Lalu saat tiba waktunya untuk menyiram tanaman, Tita menuangkan seember penuh air di atas tanaman. Jangan, udah secukupnya aja, jangan sampai kosong. Lalu kata Tita gimana? Minum yang banyak agar biji kalian tumbuh dengan cepat. Kata Tita kepada tanamannya. Sudah, Tita, jangan sebanyak itu. Ibu Tita menunjukkan bahwa tanaman hanya perlu sedikit air setiap kali disiram. Tapi aku ingin mereka cepat tumbuh. Keluh Tita. Kebun perlu waktu untuk tumbuh. Ibunya mengingatkan dengan lembut. Ibu tahu rasanya, tapi kamu harus sabar. Oh, harus sabar ya. Mungkin. Lalu, seminggu kemudian, benih-benihnya mulai bertunas. Waktunya memindahkan setiap tanaman ke dalam potnya masing-masing. Tita buru-buru mencabut semua tanaman sekaligus. Jangan sampai akarnya kelepas juga. Gitu ya. Lalu, Pelan-pelan, Tita. saran ibunya. Jika akarnya lepas, mereka tidak akan tumbuh. Oh begitu, harus pelan-pelan ya. Lalu
mereka menanam tunas-tunas kecil itu dalam pot-pot baru. Ayah Tita mulai membuat kotak-kotak agar lebih banyak bunga tumbuh, sementara Tita membuat papan nama untuk kebunnya. Dikasih nama. Papan nama itu apa? Iya, nanti kebunnya dikasih nama Kebun Tita gitu. Oh, Lalu, dengan segera Tita sudah mempelajari semua yang perlu dia ketahui tentang merawat kebunnya. Tak lama kemudian, bunga-bunga mulai bermekaran. oh jadi perlu waktu ya? Iya dong. Pada suatu malam, Tita memetik beberapa bunga mataharinya untuk dipajang di meja makan. Dia melihat ibunya sedang memasak sayur-sayuran. Tapi bunga mataharinya dipajang di tempat makan untuk hiasan juga kan? Iya, betul. Ibu, bisakah kita juga menanam sayur-sayuran di kebun? Oh, Rika suka kol. Ide yang bagus, Tita. Ayo kita lakukan. Tak lama, kebun Tita telah menutupi atap. Dia menanam bunga, wortel, bawang, terung, dan masih banyak lagi. Wah, sayuran-sayuran mungkin akan diambil, terus tanam lagi, ambil. Dan sekarang semua orang di lingkungan itu menikmati pemandangan kebun Tita, alih-alih pabrik berasap itu. Mereka semua meminta saran Tita dalam menanam. Mungkin tahun depan mereka akan membuat kebun-kebun atap juga. Oh, kita juga ini. Selesai deh ceritanya. Wah, seru ya. Coba lihat di gambar ini. Lihat si kupu-kupu dan si capung melihat kebun bunga matahari, lalu mereka berkerumun pasti nanti. Nah iya, kebun-kebun ini mengundang kupu-kupu yang cantik dan serangga-serangga yang lucu juga. Jadi suasananya jadi indah ya, dan ramai. Tidak lagi cuma atap pabrik yang berasap, yang penuh asap, tapi juga ada kebunnya yang indah. Nah, berarti kalau kita menanam tanaman dan bunga-bunga, apalagi sayur-sayuran itu kira-kira banyak manfaatnya tidak ya? Iya. Apa aja manfaatnya? Manfaatnya membuat semua lingkungan bersih. Lalu sayuran bisa membantu kita menjadi sehat. Iya, nah kita bisa mendapatkan sayur-sayuran yang segar dan udara kita juga menjadi lebih bersih karena tanaman-tanaman ini menghasilkan oksigen. Jadi kita juga lebih sehat ya. Nah teman-teman, apakah teman-teman juga suka menanam? Nah mulai sekarang kita coba belajar menanam yuk, supaya lingkungan kita lebih hijau, indah, dan sehat. Oke, sekian cerita hari ini, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah, teman-teman. Dadah semuanya.